Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Karisma. Nah, di video kali ini kita akan belajar untuk teman-teman pengen jadi seorang pengusaha, apa yang harus teman-teman siapkan. Maka, simak video ini. Nah, tidak sedikit orang-orang yang ketika mereka pengen memiliki sebuah bisnis, mereka bingung produk apa yang ingin mereka jual. Tidak sedikit juga orang-orang yang pengen memulai bisnis, mereka bingung apa yang harus mereka lakukan. Nah, abang kakak, perlu hari ini kita ketahui sebelum kita bicara tentang bisnis apa yang kita lakukan, terus apa yang ingin kita jual gitu ya. Coba abang kakak perhatikan baik-baik hari ini dari internal diri abang kakak yang abang kakak punya. Bahkan sebenarnya bisa jadi hobi-hobinya kita, kesenangan kita, aktivitas yang sering kita lakukan, ini sebenarnya bisa jadi menjadi salah satu sumber penghasilan yang bisa abang kakak lakukan. Maka coba cek diri kita, cek internal kita, hari ini kita senang ke arah mana? Apa sih passion kita? Apa sih yang bisa kita lakukan dari dalam diri kita sehingga ini bisa menghasilkan? Maka yang paling pertama yang perlu abang kakak tahu untuk bisa memulai menjadi seorang pembisnis, memiliki sebuah bisnis, maka coba cross check dalam diri kita, apa yang bisa kita lakukan, dan dari apa yang kita punya ini, mana kira-kira yang bisa menghasilkan menjadi penghasilan yang bisa dikelola oleh abang kakak. Nah, yang kedua, abang kakak bisa melihat sekeliling, baik itu dari tetangga, teman, kerabat, status WhatsApp teman-teman, dari Facebook atau dari manapun, kira-kira peluang apa yang bisa abang kakak lakukan atau yang bisa abang kakak garap, yang peluang ini bisa menjadi penghasilan juga untuk bagi abang kakak. Artinya, strategi untuk memiliki bisnis itu, memulai menjadi seorang pengusaha itu, pertama, ketika abang kakak pengen memulai, maka cek internal diri abang kakak, apa yang abang kakak punya dan bisa menghasilkan. Yang kedua, peluang apa yang kira-kira bisa abang kakak lakukan sehingga peluang ini bisa menjadi sebuah penghasilan bagi abang kakak. Nah, banyak sekali sebenarnya yang bisa abang kakak lakukan. Maka kalau saya pribadi, saya lebih senang tuh kalau biasanya ada pameran-pameran, baik itu di mall atau pameran-pameran UMKM dari dinas UMKM. Saya sangat sering sekali biasanya untuk datang ke pameran itu. Apa yang ingin saya dapatkan? Saya pengen mendapatkan insight, saya pengen mendapatkan ide baru gitu ya. Saya pengen mendapatkan wawasan baru yang sekiranya ini juga bisa menghasilkan untuk inovasi-inovasi produk kita, yang bisa memunculkan ide-ide bisnis kita. Maka sebenarnya banyak sekali peluang-peluang yang bisa kita lakukan ketika memang kita punya keinginan kuat untuk bergerak. Nah, ini yang perlu abang kakak pahami untuk mulai bisnis di dua hal ini. Nah, pada dasarnya untuk abang kakak juga yang pengen punya bisnis, maka juallah apa yang orang lain butuhkan. Kalau seandainya abang kakak di dalam diri abang kakak punya hobi, abang kakak punya bakat, kalau memang itu dibutuhkan dan bisa menghasilkan, maka juallah. Maka poin intinya yang perlu abang kakak pahami adalah jual apa yang orang lain butuhkan, jangan jual apa yang kita inginkan. Sekali lagi, jual apa yang orang lain butuhkan, jangan jual apa yang kita inginkan. Nah, kita lihat yang kira-kira saat ini apa yang dibutuhkan oleh orang banyak. Kita lihat apa yang hari ini menjadi hal yang sangat penting bagi orang. Nah, itu yang harus kita jual. Maka kalau bahasanya saya dari guru-guru saya adalah hot button. Hot button. Apa sih kekhawatiran orang? Apa sih ketakutan orang? Apa sih yang benar-benar sangat dibutuhkan? Nah, itu yang bisa kita jual, abang kakak sekalian, produk apapun. Tapi yang jelas yang perlu abang kakak ketahui, semua produk yang diciptakan di dunia ini pasti ada pasarnya. Nah, pertanyaannya adalah, di mana pasarnya? Bagaimana kita bisa mendapatkan mereka, menemukan mereka? Yang kedua, bagaimana penawaran kita? Kita tahu ada marketnya, kita tahu ada pasarnya, kita tahu di mana mereka. Tapi pertanyaan lagi adalah, bagaimana strateginya agar mereka bisa membeli produk kita? Bukan membeli produk kompetitor kita. Nah, itu harus kita develop, itu harus kita bangun, itu harus kita buat. Terus yang ketiga adalah ketika abang kakak sudah tahu di mana target marketnya, abang kakak tahu siapa mereka, abang kakak tahu tentang membuat sebuah penawaran yang membuat orang lain harus membeli produknya dengan kita. Terus yang ketiga yang perlu abang kakak pahami lagi adalah tentang after sales. Bagaimana pelayanan abang kakak setelah menjual produk itu? Kenapa? Karena tidak sedikit orang-orang yang ketika mereka jualan, mereka hanya sekedar jualan, tapi mereka tidak menjaga customer mereka. Mereka tidak menjaga pelanggan mereka. Mereka tidak menjaga hubungan baik mereka dengan para customer setelah mereka melakukan transaksi. Kebanyakan orang demikian, abang kakak sekalian. Makanya harus benar-benar kita pikirkan adalah after sales. Setelah mereka beli produk kita, terus apalagi yang harus kita lakukan untuk bisa menjaga mereka? Nah, kenapa? Karena after sales inilah yang menjadi salah satu efek repeat order.
after sales inilah yang menjadi salah satu dampak sehingga mereka ingin mengorder kembali. Bahkan bisa jadi ketika kita mampu menjaga emosional, kita mampu menjaga hubungan baik dengan pelanggan kita, bahkan bisa jadi produk kita direferensikan lagi ke teman-teman mereka yang kira-kira membutuhkan produk kita. Maka yang paling penting juga adalah after sales yang perlu abang kakak pikirkan. Maka sejatinya memulai bisnis tidak susah, tidak terlalu susah ya, dan tidak juga gampang gitu ya. Jadi semuanya adalah butuh proses, butuh ilmu. Yang perlu abang-abang pahami adalah benar-benar abang-abang harus kenal betul produk yang hari ini abang kakak jual semuanya. Baik, terima kasih. Untuk abang kakak yang ingin bertanya tentang video ini, silahkan abang kakak komen di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa, jika video ini sangat bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan silahkan abang kakak bagiin video ini sebanyak-banyaknya. Semoga video edukasi ini terus menjadi manfaat untuk orang banyak. Sampai ketemu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.